Kalau jenis kelut nih, Mas, ini asalnya dari mana ini yang familiar? Kelut ini asalnya dari Kediri, Jawa Timur. Penemunya Pak Agus Joko Susilo. Jadi saya datang langsung ke sana, belajar langsung sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman sahabat semuanya. Tetap semangat, tidak ada yang terlambat. Jadi siang hari ini saya sedang berada di Lapak Pusdi Karen. Setelah beberapa minggu yang lalu saya datang ke sini, saya berjumpa dengan Mas Darsun, pengelolanya yang merawat lapak di sini. Jadi hari ini saya datang kembali karena kebetulan saya sudah janjian dengan Mas Alek Nanang. Saya sudah berada di lapak. Dan kebetulan siang hari ini saya sudah bersama Mas Alek Nanang, beliaunya ada di depan. Karena di sini produk unggulannya adalah alpokat dan duren. Siang ini saya akan langsung ngobrol dengan Mas Alek Nanang yang mungkin lebih paham mengenai berbagai macam jenis alpokat. Siang ini saya akan menimba ilmu ke beliaunya. Mas Nanang, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, ini jadi Mas Alek Nanang ini beliaunya pemilik lapak Pusdi Karen, pusat budidaya alpokat dan duren. Mas Nanang, jadi beberapa minggu yang lalu saya pernah datang ke sini, sudah komunikasi dengan jenengan. Saya didampingi Mas Darsun keliling lapak, Mas. Jadi ada beberapa jenis tanaman buah-buahan yang saya lihat di sini. Nah, tetapi siang hari ini, Mas, saya mau coba fokus ke alpokat ini, Mas. Karena di sini juga termasuk produk unggulannya ada alpokat dan duren. Kalau untuk jenis alpokat nih, Mas Alek, ini kurang lebih ada berapa jenisnya, Mas Alek? Di sini baru ada sekitar 15 jenis. 15 jenis. 15 jenis untuk hasil sambung pucuk ya, atau hasil okulasi. Hasil sambung pucuk. Berarti kalau istilahnya yang ngetren itu stek, bukan, Mas? Ya, tapi beda. Oh, tetap beda. Perbedaannya di mana, Dari Mas sambung Alek? pucuk itu dari batangnya itu alpokat jenis apapun itu ya, lokal. Terus nanti kita sambung dengan jenis varietas yang unggul, seperti itu. Berarti istilahnya kayak kawin silang, bukan, Mas? Ya, kayak kawin silang tapi disambung pucuknya, dipotong terus kita sambung masukkan ke dalam, terus nanti kita ikat, kita sungkup kayak gitu. Oh, Nah, nanti otomatis yang atasnya inilah yang nanti akan dikembangkan sehingga jenisnya pasti valid. Jaminan jenisnya pasti valid. Kayak ini misalnya ini jenis kelut ini. Ini jenis kelut yang sudah berbunga ya. Kalau yang berbuah kita stoknya habis ya, karena langsung pergi gitu. tapi ini sudah berbunga pasti berbunga. Sebentar lagi udah jadi calon buah ya, Mas Alek? Nih. Ini sudah pentil nih. Ini pentil. Ini Kalau jenis kelut nih, Mas, ini asalnya dari mana ini yang familiar? Kelut ini asalnya dari Kediri, Jawa Timur. Penemunya Pak Agus Joko Susilo. Jadi saya datang langsung ke sana, belajar langsung sama beliau. Jadi ke Kediri, Jawa Timur, tepatnya di Kebun Wisata Jambu. Itu penemunya beliau Pak Agus Joko Susilo. Jadi untuk alpokat jenis kelut ini jenis kelut ini, tiga jenis kelut. Berapa? Ini termasuk alpokat unggulan ya dari Jawa Timur, dari Kediri, yang saat ini harga buahnya masih mahal, antara 75.000 sampai 100.000. Jadi satu buahnya itu bobotnya bisa mencapai 1,5 kilo. Satu buahnya? Rasanya enak, pulen ya, pulen legit gitu. Ini jenis alpukat yang termasuk unggul di sini ya, dan banyak diminati. Sekarang saat ini sudah banyak diminati. Itu beda dengan alpukat yang jenis ini. Kalau ini jenis aligator. Ini juga sudah mulai berbunga, tapi belum menampakkan pentil ya. Ini juga yang sudah familiar ya. Ini alpokat yang cukup besar, segini kurang lebih. Bobotnya juga sampai 1 kiloan. Cuma untuk harga buahnya saat ini sekitar 30 sampai 50.000, masih lebih murah. Kalau aligator ini asalnya dari mana, Mas Alek? Kalau aligator ini saya kurang paham ya, karena sudah
memasyarakat sekali. Ini alpukat mentega yang besar, jadi saya kurang paham kalau alpukat yang aligator ini. Kalau yang Miki itu dari Depok, kalau yang Siger dari Lampung, terus ada lagi lilin singkawang yang kita banyak produksi. Lilin singkawang itu dari Kalimantan Barat, daerah Singkawang. Ini ada ini kendil Markus ya, kendil Markus yang ketika berbuah itu buahnya biasa sampai 2 kilo sampai 3 kilo, gede banget. Ini alpukat juga mas? Alpukat kendil Markus ini, tapi rasanya bentuknya bulat atau bulat besar, tapi rasanya masih kalah dengan belut ya, rasanya masih sangat jauh. Asalnya mas mungkin ini bibit ini? Kendil Markus ini saya kurang pahami dari mana, tapi yang banyak sudah diproduksi itu di daerah Semarang sudah banyak sekali, di tepi jalan itu sudah banyak yang jual. Nah kalau itu yang berbunga lebat itu namanya alpukat bokongten, super avocado itu termasuk yang unggulan juga, sudah tanam silakan. Mantap ini SAP 034 hampir mirip seperti kelut, bentuknya panjang, cuma kalau kelut itu panjangnya agak lurus, kalau SAP itu seperti terong bengkok gitu ya. Kalau bobotnya Mas Alek mungkin ini antara 4 sampai 8 on. 4 sampai 8 on satu buahnya mas. Harga buahnya itu sekilo sekarang 75.000 sampai 100.000. Kemarin saya jual di Expo itu 85.000 habis ya buahnya. Mantap, berarti laris ini ya mas. Ya enak, rasanya enak banget itu alpukat SAP 034. Ini saya coba berjalan ke sini teman-teman. Di lahan ini jenis kelut ya. Kita coba tanam di lahan jenis kelut. Ini usia tanamnya sekitar 8 bulan. Nah ini mas, jadi saya sedikit bertanya ini. Kalau yang di sebelah sana tadi itu kan masih di counter bag. Kalau ini langsung ditanam di tanah ya. Nah ini mungkin ada sedikit ini mas, pohon alpukat ini lebih bagusnya itu mungkin langsung ditanam di tanah atau di counter bag ini mas Alek? Jadi tergantung kita keinginannya mau seperti apa. Bisa kalau misalnya minim lahan, kita cukup di counter bag, dibuahkan di counter bag. Cuma kelemahannya buahnya nggak mungkin banyak. Kalau di counter bag? Kalau di counter bag itu nggak mungkin banyak buahnya karena terbatas media tanamnya. Tapi kalau di lahan seperti ini cepat subur karena media tanamnya itu luas ya, tidak terbatas. Kemudian kelebihannya buahnya itu satu pohon itu nanti bisa mencapai 50 kilo sampai 1 kintal, satu dacin. Satu pohon bisa menghasilkan itu ketika usianya sudah 5 tahun. Mantap sekali. Kalau ini nih udah berapa tahun ini usianya ini Mas Alek? 8 bulan ya? 8 bulan sudah masuk bisa, batangnya sudah bisa. Nah ini kan umur 8 bulan Mas Alek, ukurannya udah besar segini. Ini kalau istilahnya untuk dibuahkan ini nunggu berapa bulan atau tahun lagi mas? 1 tahun lagi kita akan buahkan. 1 tahun lagi? Ya. Oh jadi kalau istilahnya 1 tahun lagi kita akan buahkan, istilahnya kayak dipacu mas? Ya kita akan pacu dengan MKP ya, pupuknya MKP sama KNO3 NKP ya? Campur nanti kita kocor ya, kocor nanti insya Allah akan berbuah. Kalau ini beda lagi ini sama nanamnya ya. Ini kelut juga mas sama? Ini singkawang. Oh ini jenis singkawang. Oh ini malah udah ada ini mas. Ini namanya bareng ini sudah berbuah. Dengan yang kelut tadi? Dengan kelut namanya bareng bersama. Tapi ini udah ada calon buahnya ini ya mas ya? Jadi yang paling mudah berbuah itu jenis ini tanpa pupuk pacu. Ini singkawang. Yang lebih luar biasa jenis singkawang ini sudah keluar buah. Disusul dengan bunga nih. Oh iya. Disusul dengan bunga ini. Sudah berbuah, disusul dengan bunga. Biasanya kan serentak ya bunga sama-sama terus buah ya, tapi ini udah ada buah disusul lagi dengan bunga ya mas ya? Ini juga sama nih, ini sampai ke sini. Ini buahnya. Oh iya ini teman sahabat semua. Jadi sudah ada buah, ada juga bunganya ya mas ya? Berarti ini mungkin kaitannya nanti dengan masa panen juga ya mas Alek ya? Ya nanti jadi panennya nggak biasa serentak. Istilahnya bisa 2 kali panen atau 3 kali panen ya? Terus menerus, cuma tidak langsung banyak kayak gitu. Ini ada beberapa buah ini. Kalau yang paling cepat berbuah ini singkawang. Paling cepat berbuah. Kalau ini jenis SAP 034 ini. Yang buahnya panjang juga. Ini kalau secara perbedaan kayak saya yang masih awam nih Mas Alek. Jadi kalau kelut dengan SAP apa tadi? SAP 034. SAP 034 nih secara membedakan dari daunnya perbedaannya di mana Mas Alek?
Kalau SAB SAP 034 itu daunnya lebar. Daunnya Ya, lebar. ini namanya alpukat introduksi atau alpukat impor. Ya, ini asli dari Vietnam. Oh, ini dari Vietnam ya. Asli dari Vietnam. SAB 034. SAP. Kalau ini tadi kelut, Kalau kelut tadi daunnya, sana- oh ini bukan kelut tadi ya ini Mas? Singawang. Singkawang ya. Ini daun kecil-kecil ya. Daunnya lebih lembut ya Lebih lembut. Mas ya. Kalau tadi lebar ini agak lembut ya. Lembut agak tidak memanjang ya. Kecil. Tidak memanjang. Yang paling mudah berbuah ini. Ini Singawang. Ada lagi yang ini juga aligator kita tanam belum berbuah ya. Ini baru usia juga sama 8 bulanan. Ini masih 8 bulan. Berarti istilahnya kalau siap untuk dibuahkan itu paling enggak 2 tahun ya Mas atau 3? Tahun. 3 tahun. Setahun setengah lah kayaknya. Setahun setengah udah siap untuk dibuahkan ya. Ini lilin Singawang. Kalau yang mau pengen cepat berbuah itu lilin Singawang. Ini bunganya udah banyak sekali ya Mas ya. Ini usianya juga baru 8 bulanan tanamnya. Ini sudah kemas, sudah pentil, ini disusul dengan bunga lagi nih. Nih Mas, setahu saya biasanya kalau udah berbunga kayak gini nih istilahnya rontok ya, nggak jadi itu karena pengaruh apa? Karena Cuaca pengaruh atau apa? Pertama internal berarti karena disebabkan pohonnya. Jadi pohonnya ya jadi kurang sehat. Sehingga kita harus kasih nutrisi banyak di bawah. Pupuk ya istilahnya ya. Pohonnya harus kita perbanyak. Dan kedua eksternal itu cuaca. Hujan angin mempengaruhi kerontokan. Hujan angin mempengaruhi kerontokan. Tetapi kita juga bisa kasih semprotan supaya tidak mudah rontok. KNO3 itu salah satu diantaranya. KNO3 putih kristal. Berarti ada istilahnya untuk pencegahannya ada ya Mas ya. Meminimalisir supaya tidak mudah rontok. Ini Singawang ini. Ini jenis Singkawang juga ya Mas Singawang Alek ya. itu sangat mudah berbuah ya. Kelihatan banyak ini ya Mas ya. Disukai Semut ya. Ini ada banyak ini kurang lebih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nih. Itu bawah lagi itu. 9 10. Oh iya ini 15-an ini kurang lebih ini banyak. Pohonnya Nih. masih belum besar. Ini cocok untuk ditanam di depan rumah. Tuh. Ini 1,34. Ini counter bagnya besar sekali, ukuran berapa ini Mas Alek? Bagnya 300 liter. 300 liter. Susah dipindahin. Jadi untuk ditetapkan di depan rumah, halaman rumah ini buat perlindung aja. Bisa dipindahkan cuma agak susah. Itu. Ini ada juga jenis Miki ya. Miki Jenis? yang buahnya bulat. Ini sudah berbunga nih. Miki yang buahnya bulat. Niki atau Miki Mas? Miki. Miki kalau di kita ini istilahnya orang Banyumas itu dengan mentega itu sama? Ya, mentega. Sama? Jenisnya mentega. Cuma ini Miki ini buahnya bulat, termasuknya mentega unggul ini. Mentega Jadi yang unggul paling ya. familiar itu Miki sama Ligator. Ini Miki. Nah, yang paling banyak di kita itu memang lilin Singawang. Nih Mas Alek, dari beberapa yang tadi Mas Alek kasih penjelasan ini saya lihat yang daunnya agak paling berbeda SAP ya Mas ya. SAB sama apa? Kendil. SAP Yang sama daunnya kendil. lebar. Atau karena pengaruh impor mungkin atau bukan? Enggak juga. Enggak juga. Karena memang varietasnya memang seperti itu. Hmm. Varietas yang daunnya lebar. Kalau dari ini mungkin Mas Alek apa istilahnya itu tadi Mas Alek sampaikan kan ada beberapa jenis kurang lebih 15 nih. Ya. Kalau secara nasional lah istilahnya grade paling tinggi lah, paling unggul di antara beberapa jenis itu apa Mas? Kalau yang nasional yang sekarang di sini mungkin untuk rasa itu Miki sama Gelut. Miki dengan kelut. Untuk yang produk nasional ya, produk Indonesia itu Miki sama Gelut. Itu rasa buahnya pulen, legit gitu. Kalau yang produk untuk introduksi impor itu yang sudah agak memasyarakat itu SAP 034. SAP 034 sama TA21 sama Catalina. Kalau di Banyumas sendiri Mas Alek? Kalau di Banyumas sendiri itu di sini belum terlalu familiar ya. Kalau untuk jenis kelutnya? Kelutnya masih belum banyak yang nanam. Kita baru nanam sekitar 100 pohon paling. Yang Di lapak Kusikarenya ya Mas Kusikarenya. Alek ya. Ini jenis Red Vietnam. Ini juga dari Vietnam. Ini buahnya agak memanjang, nggak bulat ya, Memanjat, Mas tapi Alek ya. bulat ya. Ini paling mudah berbuah juga. Ini bibitnya seperti ini.
Ini yang mudanya merah muda. yang masih kecil ini ya Mas ya. Nah, daunnya Oh iya, pucuknya identik agak merah ya. Merona ini. Namanya dia namakan red Vietnam. Oh, red merah ya, red Vietnam ya Ini masalahnya. yang produk unggulan terbaru ini. Ini yang 3 kaki ini. Oh, Ini 3 kaki alpokat 3 kaki. Ini belum banyak yang bikin kayak gini. tiga kaki. Jadiin satu pohon. Oh, yang tadi mungkin dijelaskan sama Mas Alek di pertama itu ya, istilahnya apa? Sambung pucuk. Ya, Ini hampir sambung sama pucuk, jenisnya. Ya, cuma 3 kaki. Kalau yang lain kan 1 kaki, ini 1 kaki. Sambungnya di sini nih, sambungnya. Kalau ini 3 kaki, sambungnya di sini. Nih. Berarti mungkin ini Nih, awalnya 3 pohon dijadikan satu, begitu? Betul. 3 pohon dijadikan 1 pohon. Jenisnya jadinya? Ini jenisnya lilin singkawang. Kalau 3 pohon yang di bawah ini? Anu acak. Acak ya? Acak. Acak tapi nanti buahnya ininya jadi lilin singkawang ini gitu? Ini Miki. Oh, ini Miki. lilin singkawang. Ya, Oh. tergantung kita mau. Berarti yang di bawah tiga batang ini acak, atasnya tergantung nanti mau dari jenis apa gitu ya, Mas? Betul, kayak gitu. Ini Sako 108. Ini pelut. Ini juga pelut. Oh iya. Yang di sini ini yang terbaru tuh, yang terbaru tuh ini. Ini TA21 ini yang terbaru ini. TA? TA21. Ini juga TA atau PA, Mas? TA ya? TA21. TA21. Termasuk yang baru keluar belum lama ya, belum Hmm. lama, dan rasa buahnya itu enak banget ini. Termasuk rasa buah yang enak legit itu TA21. Asalnya dari mana ini, Mas Ini Alek? asalnya dari bahasanya Miami, Florida ya. Miami? Florida, Amerika lah, dari Amerika. Oh. Ini termasuk introduksi ini. Ini Hmm. termasuk introduksi. Yang keluaran terbaru ini. Buahnya mantap ini. Ini daunnya kayak kelihatan lebih tipis apa gimana, Mas? Lebih lebar. Lebih lebar. Agak memanjang ini sebenarnya. Daunnya ciri-ciri khasnya itu memanjang daunnya ini. Kayak gini. Hmm. Nah, yang ini Siger dari Lampung. Siger. Ya, alpukat jenis Siger dari Lampung. Kalau ini ciri-ciri daunnya itu agak mengkeriting. Agak mengkeriting. Ini asalnya dari Lampung berarti ya, Mas ya? Siger Lampung. Ada juga Yellow Vietnam. Ini Yellow? Yellow Vietnam. Yellow Vietnam. Ini Yellow Vietnam. Ini Yellow Vietnam ini. Oh, daunnya agak daunnya kuning ya. Yellow. Terus buahnya itu kuning. Buahnya Meskipun juga kuning. Mentah kuning. Matangnya warna merah. Buahnya kuning, kalau udah mateng warnanya merah. Ya, jadi menarik banget ini. Ini pas untuk ditaruh depan rumah. Jadi buat Oh. hiasan. Ini namanya Yellow Vietnam. Ini jenisnya. Nah Yellow ini Vietnam. saya pengen tahu juga ini Mas Alek. Tadi kan kurang lebih ada 15 jenis. Ya, Buah alpukat pasti rata-rata kan hijau dari kulitnya. ya, Dalamnya juga mungkin agak hijau kekuningan. ya. Ada nggak yang buahnya istilahnya beda warna, Mas? Ini yang merah. Oh, Kalau ini matang jadinya merah. nanti merah buahnya. Ya, jadi kulitnya berwarna merah, tapi dalamnya kuning. Oh, kulitnya merah. Ya, kulitnya Dalamnya merah, buahnya kuning. dagingnya kuning. Kuning. Tapi ketika mentah kulitnya kuning. Ketika mentah kulitnya kuning ya. Ketika Oh, matang, kulitnya merah. Cuma isinya tetap kuning. Selain ini ada jenis lain nggak, Mas? Ada jenis lain. Ini khas ini. Ini khas yang alpukat yang jenis khas. Ini daunnya kayak agak jarang apa ya, Mas? Ya, agak jarang. daunnya Memang juga- karakternya seperti itu karakternya tipenya. seperti ini, kurang menarik pohonnya. Oh. Tapi ini termasuk alpukat yang diimpor. Diimpor. Cuma kalau mau nanam khas, ini minimal di MDPL 900. Jadi kalau pohon ini cocoknya ditanam di daerah pegunungan. Oh. Seperti di Wonosobo, Dieng gitu. Ukuran buahnya, Mas? Ukuran buahnya kecil. Jadi sekilo bisa isi 5 sampai 7. Berarti satu buah mungkin sekitar 2-3 on ya? Betul. Tapi rasanya enak dan bertahan lama karena kulitnya tebal. Dan termasuk yang salah satu buah restoran ini mahal. Harganya bisa di atas 100.000 1 kilonya? 1 kilonya. Oh, ini kecil malah harganya mahal ya? Mahal karena Rasa. enak. Pengaruh di terus rasa. Kita yang Indonesia impor keluar. Bertahan sampai 1 minggu ketika sudah matang karena kulitnya tebal. Oh, berarti istilahnya tahan busuk lah istilahnya Busuk, ya, betul, Mas ya? tipis, ya. Itu kayak gitu kurang lebihnya. Ada lagi peluang, pangeran dan sebagainya. Tapi pohonnya masih kecil-kecil. Nah, ini jadi teman sahabat semua tadi sudah dijelaskan sama Mas Alek Nanang ya beberapa jenis alpukat termasuk asal usul
rasa. Kemudian ini Mas Alex, jadi istilahnya kalau beli tanaman di sini itu Mas Alex juga kalau tidak salah memantau perkembangannya ya Mas, perawatannya ya. Jadi Pusdikaren itu di samping kita menjual bibit, kita juga siap timnya untuk tim Pusdikaren siap menanamkan dan juga pendampingan dalam perawatan sampai berbuah. Nah, ini istilahnya mungkin biasanya orang mau beli kan tadi disampaikan sama Mas Alex ada pendampingan perawatan sampai dengan buah. Ya. Ini mungkin ada biaya tambahan untuk perawatan dan pendampingannya nggak Mas Jadi Alex? kayak gini konsepnya. Untuk beli bibit kita biasa jual beli gitu ya. Gitu. Terus nanti kalau misalnya mau ditanamkan ada ketentuannya, yaitu otomatis terjangkau ya tempatnya ya. Tempatnya terjangkau di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Kemudian jumlah tanamnya juga memungkinkan kita untuk tidak repot ya. Misalnya tanamnya itu sekitar 25 pohon, 50 pohon gitu. Nanti ketika kita lewat kita akan kunjungan melihat kondisi tanamannya. Perkembangannya ya Mas ya. Nanti kita rekomendasikan ini misalnya pohonnya seperti ini perlu dipupuk, misalnya pupuk untuk penyubur. Pupuk untuk penyubur ya. Berarti nanti ada istilahnya ada rekomendasi pupuk yang digunakan ya Mas Alex ya. Oh ternyata yang punya itu yang beli, yang nanam itu tidak punya tukangnya sudah. Kita bisa kerjakan, kita sampaikan untuk beli pupuk sekian ya, untuk biaya tenaga sekian, intinya terima beres. Jadi ada step by stepnya ya Mas Alex ya. Dan juga selain itu kita juga MOU lahan ya. MOU lahan ya. MOU lahan itu misalnya punya lahan, orang punya lahan tapi mangkrak nggak digunakan ya, istilahnya mubazir ya. Nggak digunakan. Nah kemudian daripada nggak digunakan, boleh kerjasama dengan kami seperti itu. Untuk nanti, ditanami atau untuk ditanami ya Mas Alex ya. Nanti kerjasamanya itu seluruh bibit, penanaman, perawatan, pupuk, ya tukang dan sebagainya itu dari Pusdikaren semua. Pembeli terima beres. Oh istilahnya mungkin begini ya Mas, saya punya lahan nih, saya kebetulan nggak ada modal untuk nanam pohonnya atau mungkin perawatannya, bisa kerjasama dengan Mas Alex ya. Mas Alex punya bibit dan sistem perawatannya sampai dengan panen ya, tinggal nanti perhitungan bagi hasilnya ya. Yang penting ketentuannya minimal 100 isbin untuk luas tanahnya, 100 isbin, kemudian minimal 15 tahun. Dengan minimal 15 tahun karena untuk proses mulai dari penanaman, perawatan dengan sampai buah panen ya Mas Alex ya. Panen kan sekitar 3 tahunan. Nah, baru nanti bagi hasil setelah 3 tahun itu sampai 15 tahun. Nah, setelah selesai kerjasama boleh dilanjutkan, boleh tidak dilanjutkan, terserah yang punya lahan. Kalau tidak dilanjutkan, maka pohon alpukat menjadi yang milik yang punya lahan. Oh berarti misalnya setelah 15 tahun selesai nih istilahnya MOU kerjasama, berarti udah nggak dilanjutkan lah. Misalnya, itu nanti bibit yang sudah di situ jadi hak milik yang punya tanah. Betul. Oh luar biasa sekali. Silahkan, ya Mas ya. Mau dikelola mau diapakan terserah, yang penting bisa manfaat. Oke. Setelah masa kerjasama selesai kok ternyata tidak lanjut, ini monggo terserah. Bibitnya yang sudah ditanam monggo buat jenengan. Luar biasa sekali nih teman sahabat semua. Jadi tadi udah dijelaskan ya secara singkat oleh Mas Alex Nanang. Jadi mungkin teman sahabat semua yang menonton video ini, apabila masih kurang paham atau ingin mendalami lagi tentang alpukat, dan mungkin tadi disampaikan Mas Alex Nanang ingin budidaya karena mempunyai lahan kosong, nanti bisa langsung datang ke Pusdikaren. Kita lokasinya ada di Jalan Raya Karangturi, Kecamatan Kembangan, Kabupaten Banyumas. Mungkin ini Jalan Raya yang arah ke Padamara Purbalingga itu ya. Itu teman sahabat semua. Jadi lapak ini lokasinya di pinggir jalan raya persis. Jadi kalau samping Saung Linggasari, rumah makan Linggasari. Saung makan Linggasari ya Mas ya. Rumah makan Linggasari. Jadi ini di pinggir jalan sekali ya kalau teman sahabat semuanya dari Purwokerto mau ke Purbalingga, tapi ini yang rute Padamara ya Mas Alex ya. Itu lapaknya ada di sebelah kiri jalan ya kalau dari arah barat ya. Mungkin ada nomor HP Mas Alex kalau apabila mungkin teman sahabat semua yang menonton mau langsung menghubungi Mas Alex, nomor HP-nya mungkin Mas? Nomor HP-nya 0821 3797 7585 7585. Kita ada nomor HP di sini nih.
Oh, jadi di counter bagnya ini sudah ada labelnya ya? Ya, labelnya. Jadi nanti kalau misalnya teman sahabat pohonnya semua. kenapa-napa, nanti bisa hubungi nomor ini. Nanti kita rekomendasikan pupuk apa dan sebagainya, seperti itu. Jadi mantap sekali nih, beli bibit di sini nanti bisa mendapatkan pendampingan untuk Konsultasi perawatannya gratis. lah ya, Ya, istilahnya konsultasi konsultasi gratis. gratis. Istilahnya dipantau ya Mas ya. Dipantau. Beli di sini, dirawat, dikasih masukan pupuk. Iya. Istilahnya Yang penting rekomendasi. tanya saja. Kalau misalnya ada kendala, tanya saja nomor tadi. Nah ini teman, jadi sudah cukup jelas sekali disampaikan Mas Alek Nanang. Mungkin siang hari ini cukup sekian dulu Mas Alek tentang alpokat. Nanti lain waktu saya ingin mengetahui. Tanaman buah lain. Nah ini Nah, di sini ini kan kan- banyak ya Mas ya. Selain alpokat dan durian kan juga ada tanaman buah lain. Ah, Seperti jambu kristal ya. Kita coba itu sudah berbuah itu ya berkali-kali itu. betul. Ada juga dondong ya sudah berbuah, terus juga jambu air, terus juga ada sawo, ya, terus ada rambutan, jeruk dan sebagainya. Berarti hampir bermacam-macam bibit tanaman buah ada di sini ya Mas ya. Nanti kalau misalnya di sini nggak ada, kita juga bisa adakan gitu. Misalnya ini apa, saya ingin bibit buah ini tapi kebetulan di sini pas tidak ada, mungkin nanti Ya. Mas Alek bisa mengusahakan ya istilahnya ya. Dengan harga yang standar yang sama ya seperti sebelumnya. Oke, terima kasih banyak sekali Mas Alek untuk waktunya siang hari ini. Saya sudah mendapatkan ilmu edukasi yang sangat bagus dari Mas Alek Nanang. Lain waktu nanti saya akan bertanya tentang durian ya, tapi lain waktu teman sahabat semua. Sekaligus di lahan mungkin ya. Nah ini Nanti jadi kapan kita ke lahan. Mas Alek Nah, Nanang sekarang- merekomendasikan langsung ke lahan ya istilahnya, Ya, terjun itu. langsung ya Mas Nanti Alek bisa ya. Petik-petik. Nah ini mantap sekali ini teman sahabat semuanya. Jadi nanti teman sahabat semuanya yang menonton video ini mungkin barangkali mau ikut sekalian nih main ke lahannya langsung ya Lahannya langsung. Mas Alek ya, itu nanti bisa sama-sama dengan saya teman sahabat semuanya. Terima kasih sudah menonton menyimak video saya siang hari ini. Semoga teman sahabatku semuanya selalu diberikan keselamatan dan rezeki yang melimpah, amin. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.